Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun bertiga, mari kita langsung mulai saja. Namun sebelum dimulai, tolong dicek dulu apakah suara saya bisa didengar dengan baik. Tolong ada konfirmasi salah satu. Terdengar, Pak. Oke ya. Dengar, Terima kasih. Pertemuan hari ini saya rekam, nanti saya unggah ke channel YouTube saya untuk diputar ulang bagi yang belum mengikuti. Namun demikian, kehadiran hari ini saya menggunakan hanya yang mengikuti Zoom saja yang saya anggap hadir. Jadi ketika tidak mengikuti Zoom berarti tidak saya anggap hadir. Jadi silakan nanti yang belum mengikuti dapat diperhatikan sampai hari ini sudah berapa kali pertemuan dan syarat untuk mengikuti ujian akhir juga bisa dilihat ya. Jadi silakan nanti dicek ya, ini saya tampilkan masih banyak yang merah ya karena kehadirannya memang kurang bagus, saya tidak tahu, tetapi silakan, itu adalah Anda semua yang menentukan sendiri. Sambil dicek di Sisplus juga Anda bisa melihat ya. Jadi si Paksi dengan Maya. Oke, sebentar. Paksi dengan Maya. Maya Indasari ya. Oke. Iya Pak, Maya. Iya, oke, sudah. Kemudian silakan yang lain atau yang hadir hari ini diketikkan nama dan nomor induk di kolom chat. Saya ulangi lagi, yang hadir, yang mengikuti Zoom, semuanya silakan diketikkan nama dan nomor induk mahasiswa di kolom chat. Itu sebagai bukti Anda mengikuti perkuliahan hari ini. Pertemuan ke-11 kemarin karena memperingati Hari Pancasila masih ada, nanti saya mencarikan hari pengganti. Kemudian ada ya waktu untuk menggantikan pertemuan ke-11. Oke, langsung saja kita mulai sih untuk hari ini tanggal 8 Juni 2020, di mana kita terakhir sudah berbicara konsep dari suatu turunan. Silakan definisi secara intuisi dari turunan suatu fungsi Anda lihat kembali. Kita selalu mendefinisikan fungsi f, turunannya adalah f aksen, sama dengan limit. Kita selalu mendefinisikan dengan ini. Delta X mendekati 0. Dari Fx plus delta X dikurangi Fx dibagi delta X. Ini selalu kita pakai. Berkali-kali ingatkan, ini selalu kita pakai untuk mendefinisikan atau mendapatkan teorema-teorema lain atau membuktikan teorema-teorema lain. Saya yakin kalau Anda hanya menurunkan Y sama dengan 2X pangkat 3 misal, saya yakin Anda bisa semuanya, di mana Y aksen sama dengan 6X kuadrat. Ini saya yakin jago dan tidak ada masalah. Ya, ini saya yakin semuanya bisa kalau hanya seperti ini. Tetapi saya ingin mengajak bagaimana menganalisa, di mana kita kemarin mendapatkan sebuah definisi dari turunan. Hari ini kita berbicara turunan fungsi aljabar untuk dari beberapa pendekatan definisi. Saya selalu berulang F aksen X. F aksen menunjukkan turunan atau
Nanti kalau dinotasikan dengan dy per dx, ini sudah saya singgung sebelumnya notasinya. D derivatif dari fungsi y terhadap x dan seterusnya. Nah, f aksen turunan pertama sama dengan limit di mana delta x mendekati 0. Fx plus delta x dikurangi fx dibagi delta x. Anda harus selalu melihat dari sisi ini. Mana nanti kita bisa lebih banyak lagi mendapatkan teorema-teorema turunan suatu fungsi yang lain. Kita lihat satu persatu. Ini pengantar untuk hari ini. Kita lihat satu persatu. Nanti perhatikan betul. Dan oke, sebentar. Ternyata rada terhambat. Kita lihat dari teorema yang pertama. Kita lihat teorema pertama. Oke, sebentar. Teorema yang pertama. Oke, ternyata laptop saya kurang bagus loadingnya. Oke, lanjut. Jika suatu konstanta, saya ulang lagi, harap perhatikan betul. Jika K adalah suatu konstanta, ini ada suatu teorema, dan fx sama dengan K, ini adalah suatu fungsi konstan, maka f aksen x adalah 0. F aksen turunannya. F aksen x sama dengan 0. Jika K adalah suatu konstanta, maka fx sama dengan K, di mana K itu kan konstanta. Saya ambil contoh fx, misalkan sama dengan 3. Nah, 3 itu konstanta, nilai konstan, tidak memuat variabel, maka turunannya adalah 0. Bagaimana Anda bisa membuktikan? Nah, gitu. Jadi harapan saya tidak hanya sekedar mengerti saja bahwa fx sama dengan 3 turunannya adalah 0, tapi bagaimana Anda bisa membuktikannya? Kita lihat bahwa ketika f aksen x didefinisikan dengan limit, saya selalu menggunakan definisi di mana delta x mendekati 0, fx plus delta x, saya selalu menggunakan definisi dikurangi fx dibagi delta x. Oke, kita lihat satu persatu. Fx plus delta x, di mana, perhatikan yang saya kasih tanda merah. Rumah ini adalah x plus delta x. Sedangkan rumus fungsinya adalah rumus fungsi konstan. Maka kita bisa menuliskan bahwa delta x mendekati 0. Ini sama saja K. Saya ulangi lagi, ini sama saja K. Dan fx-nya sendiri adalah K juga. Fx-nya adalah K dibagi delta x. K dikurangi K itu 0. K dikurangi K tentu 0 per delta x. Sehingga ini mendapatkan limit untuk delta x mendekat 0, tentu nilainya 0. Sampai di sini Anda dapat membuktikan dari teorema yang pertama. Saya ulangi lagi, Anda bisa membuktikan dari teorema yang pertama, jika K adalah suatu konstanta,
Kan fx sama dengan k, maka fx sama dengan f aksen x. F aksen itu turunannya adalah 0. Nah, ini pembuktian yang perlu Anda lakukan. Nah, harapan saya Anda bisa membuktikan yang lainnya. Saya ambilkan contoh yang lainnya. Bukan sebuah contoh, tapi ini ada sebagai tugas nanti. Saya tuliskan di IDU untuk penugasan hari ini. Ya. Saya hapus dulu ini pembuktiannya. Oke. Nah, kita lihat yang berikutnya. Ini ada teorema. Jika f adalah suatu fungsi identitas, jika f adalah suatu fungsi identitas yang dapat dirumuskan dengan fx sama dengan x, maka f aksen x1. Saya akan memberikan penjelasan, namun nanti saya akan membuatkan soal yang serupa dengan itu. Anda silakan kerjakan di IDU. Nanti beberapa menit setelah pertemuan akan saya unggah tugasnya di IDU. Silakan nanti dicek. Ya kan? Selalu berangkat dari definisi f aksen x sama dengan limit di mana delta x mendekati 0. F x plus delta x dikurangi fx dibagi delta x. Selalu menggunakan definisi itu. Perhatikan yang saya kasih tanda merah. Ya. X plus delta x. Sedangkan rumus fungsinya adalah x. Maka limit delta x mendekati 0. Perhatikan. X plus delta x. Rumus fungsinya adalah x. Hingga saya bisa menuliskan x plus delta x. Artinya apa? Artinya x-nya diganti dengan x plus delta x. Fx-nya sendiri adalah x. Fx-nya sendiri adalah x dibagi delta x. Nah, kita sederhanakan dari sini. X dikurangi x 0. Sehingga delta x per delta x. Nah, sisanya ketinggal delta x per delta x. Maka Anda sama saja mencari limit di mana delta x mendekati 0 dari 1. Dari mana 1 ini? Delta x dibagi delta x. Sama saja nilainya adalah 1. Anda sudah mampu membuktikan. Nanti kalau Anda mencoba membuktikan soal yang saya berikan, jika f adalah suatu fungsi, misalkan fx sama dengan 3x dengan cara yang sama, Anda nanti akan membuktikan bahwa turunannya adalah 3. Silakan Anda buktikan. Ya. Tentu saya akan menggunakan soal yang berbeda dari contoh ini hanya sekedar penjelasan. Menggunakan pendekatan definisi. Walaupun selama ini Anda sudah dengan mudah mencari turunan suatu fungsi. Mari kita lihat yang lain. Ini saya hapus. Oke, saya hapuskan biar untuk memberi penjelasan berikutnya. Oke. Kita lihat. Nah, ini penting karena apa? Karena ini selalu dipakai. Ini selalu dipakai. Yang ketiga, yang diperhatikan betul yang ketiga ini. Ini selalu dipakai.
Dan nanti akan saya juga memberikan apa namanya soal yang serupa dengan teorema ini di I2. Perhatikan betul jika ada f suatu fungsi yang dirumuskan dengan fx sama dengan x pangkat n. Oke, x sama dengan x pangkat n, di mana n adalah anggota bilangan asli. Maka turunannya adalah fx aksen sama dengan n x pangkat n dikurangi 1. Nah, Anda perlu mengingat kembali. Nanti akan menemukan bentuk x plus delta x pangkat n. Nah, menggunakan aturan segitiga Pascal, saya yakin Anda bisa menguraikan ini. Tetapi kita langsung uraikan saja. Mari kita lihat satu-satu. Selalu berangkat dari f aksen x sama dengan limit delta x mendekati 0, oke, adalah f x plus delta x. Ini selalu kita berangkat dari definisi. Jadi perhatikan betul. Ya kan? Perhatikan yang saya garis bawah. Saya kasih tanda merah. Ya, selalu saya kasih tanda merah. Siapa ini yang dikasih tanda merah? Adalah x plus delta x, di mana rumus fungsinya adalah x pangkat n. Maka kita dapat menuliskan x plus delta x pangkat n. Ini adalah rumus fungsinya. Ketika x-nya diganti dengan x plus delta x, tentu menjadi x plus delta x pangkat n dikurangi fx. Fx-nya sendiri adalah x plus x pangkat n dibagi delta x. Nah, perhatikan betul itu. Berarti kita perlu menguraikan ini menggunakan segitiga Pascal. Anda ingat kembali, silakan diingat-ingat kembali bagaimana menguraikannya ini. Ya, diingat kembali. Nah, aturannya, ini agak panjang menguraikan x plus delta x pangkat n, tapi kita langsung saja untuk mempermudah. Limit delta x mendekati 0. Nah, kita lihat x pangkat n, pangkat yang pertama. Aturannya kan x pangkat n delta x pangkat 0 gitu. Nah, ini delta x pangkat 0 enggak saya tuliskan, langsung dituliskan x pangkat n saja. Plus, perhatikan betul bagaimana menguraikannya. N kali x, n-nya berkurang 1. N-nya berkurang 1. Nah, delta x-nya pangkat 1. Enggak saya tuliskan. Per 1 faktorial. 1 faktornya enggak saya tuliskan. Plus. Berikutnya. Anda lihat nanti di aturan bagaimana menguraikan x plus delta x pangkat n. Atau mungkin Anda sering menjumpai a plus b kuadrat, a plus b pangkat 3, a plus b pangkat n. Nah, ini silakan dilihat, ya kan. Kita lanjut. N kali n min 1 x berkurang 2. Delta x pangkatnya bertambah 1 jadi 2. Dibagi 2 faktorial. Dan seterusnya. Sampai
terakhirnya adalah delta X pangkat N. Oke, sampai delta X pangkat N. Terakhir ini baru yang X plus delta X pangkat N dikurangi Fx, di mana Fx-nya adalah X pangkat N dibagi delta X. Nah, ini kita sederhanakan sekarang. X pangkat N, X pangkat N, 0. Sehingga sisanya adalah limit delta X mendekati 0. Perhatikan betul. N X pangkat N-1. Gitu. Saya tuliskan. Ditambah. Dan seterusnya, ini saya kasih tanda biru. Dan seterusnya ini enggak saya tuliskan. Nah, yang terakhir saya tuliskan adalah delta X pangkat N dibagi delta X. Nah, ini ada delta X, ini ada delta X. Nah, tambahan. Nah, sekarang disederhanakan dibagi dengan delta X. Ini delta X. Saya tuliskan di sebelah sini. Nah, sehingga menjadi limit delta X mendekati 0. Sisanya hanya N X N-1. Ketika dilanjutkan, nah ini dibagi delta X, silakan nanti dibagi delta X, ini akan terakhir nanti kan delta X pangkat N-1. Nah, gimana ketika delta X-nya adalah mendekati 0, sisanya N X pangkat N-1. Yang lainnya 0. Yang lainnya 0. Sehingga kita dapat menyimpulkan terakhir adalah turunan fungsinya adalah N X pangkat N-1. Ini yang sering dipakai. Saya ambilkan contoh, misal. Ambilkan contoh. Saya hapus dulu penjelasan saya. Saya ambilkan contoh. Saya ambilkan contoh. Ya. Sebentar. Ambilkan contoh. Sebentar ini. Hapus dulu. Ambilkan contoh. Ini pangkat N. N-1. Perhatikan betul. Ada suatu fungsi. Ini X pangkat 5. Misal. Nah, N-nya adalah 5. N-nya adalah 5. N-nya adalah 5. Maka, kalau menggunakan teorema yang tadi, kita dapat menemukan 5X 5 dikurangi 1. 4. Kalau ini saya yakin Anda semua mudah mencarinya, tetapi bagaimana Anda membuktikan menggunakan definisi? Harapan saya Anda bisa menggunakan definisi untuk mencari turunan. Tetapi nanti kalau Anda sudah memahami betul, ya langsung saja gunakan ini. Berikutnya ada teorema lain yang perlu Anda pahami terkait dengan penjumlahan dua fungsi, penjumlahan atau pengurangan dari dua fungsi. Kita lihat. Jadi ada turunan jumlah atau pengurangan aljabar dua fungsi yang dapat diturunkan sama dengan jumlah atau pengurangan aljabar dari turunan fungsi tersebut.
Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Jika Anda menjumpai bahwa dua fungsi dx turunan dari fungsi dx d per dx, d menunjukkan derivatif per dx berarti turunan dari suatu fungsi dx untuk f plus minus g. F dan G sama-sama fungsi pada X. Maka ini sama saja kita mencari df derivatif fungsi f per dx plus dg per dx. Dx menunjukkan dua-duanya adalah turunan pada variabel x. Nah, pembuktiannya ini seperti apa yang harus dipahami? Ketika fx dan gx, saya misalkan adalah misal h aksen x, sama saja menuliskannya, saya hanya mengganti dengan notasi h aksen dari suatu fungsi f plus minus menggunakan pengurangan dan penjumlahan tadi gx, berarti Anda harus mampu menunjukkan h aksen x merupakan limit delta x mendekati 0 dari fx plus delta x di plus minus g x plus delta x dikurangi fx plus minus gx dibagi delta x. Nah, ini sama saja menunjukkannya seperti itu. Oke. Saya lanjutkan. Limit delta x mendekati 0. Kalau saya sederhanakan bentuk ini, saya kelompokkan saja yang sesuaikan dengan fx dan gx-nya. Fx dan gx. Maka saya bisa menuliskan fx plus delta x dibagi delta x, ini dikurangi fx plus minus, karena limitnya ini untuk semua fx dan gx juga, maka limit delta x mendekati 0. Nah, yang kedua siapa? Yang kedua adalah gx. Gx plus delta x dikurangi gx plus delta x. Nah, saya kasih tanda warna hijau. Ini yang saya kasih tanda hijau merupakan turunan atau definisi dari f aksen x. Tanda hijau yang kedua merupakan definisi dari g aksen x. Sehingga turunannya sudah terbukti bahwa ketika ada dua fungsi f dan gx merupakan penjumlahan ataupun pengurangan dari dua fungsi itu, maka turunannya adalah fungsi tersebut. Saya ambil contoh. Fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 2x misal.
3x kuadrat fx-nya, 2x-nya adalah gx-nya. Maka turunannya adalah 3 kali 2, 6x ditambah 2, gx-nya adalah 2x, turunannya 2. Contohnya seperti itu. Kelihatannya waktunya sudah hampir habis. Sudah ada peringatan dari aplikasi, sudah 40 menit. Saya akan memberikan tugas untuk kelanjutan dari penjelasan saya terkait dengan turunan fungsi aljabar. Masih banyak sebetulnya, tapi saya akan mendalami kemampuan Anda terkait dengan pemahaman definisi dari turunan melalui tugas di AIDU. Dikerjakan dengan baik, karena nilai tugas mandiri saya ambil dari situ. Ketika tugas mandirinya kosong, maka saya tentu sulit untuk memberikan tugas mandiri, sehingga dikerjakan sebaik-baiknya. Hari ini yang ikut pada pertemuan hari ini, ada Zoom hari ini adalah sebanyak 7 mahasiswa, 8 dengan saya, sehingga saya ulangi lagi, ketikkan nama dan NIM di kolom chat, sehingga sebagai bukti Anda telah mengikuti pertemuan ini. Oke, saya ulangi lagi, silakan diketikkan nama dan NIM di kolom chat dari yang hadir ini. Ini baru berlima yang ingin ngetik, silakan diketik lagi, saya kasih waktu. Masih berapa ini? Saya ulangi lagi ya, oke. Saya kasih waktu lagi. Silakan yang hadir diketikkan namanya di kolom chat, ya. Jangan sampai tertinggal. Ada yang perlu disampaikan sebelum saya akhiri? Jangan lupa nanti dibuka AIDU-nya. Saya akan memberikan tugas pada pertemuan hari ini. Ya, ada yang perlu sampaikan? Pertemuan kali ini dia ada videonya kan ya Pak? Ada, nanti saya unggah di channel YouTube dan nanti saya share. Ada lagi? Cukup? Iya, cukup Pak. Oke, terima kasih. Kita minggu depan lanjutkan untuk membahas terkait dengan turunan. Insya Allah mungkin membahas apa yang sudah Anda kerjakan di AIDU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.